She got a body like an elbow brush, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. Hai teman-teman, kami dari SMA Negeri 1 Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. dengan saya Haris Cahyono. Dan saya Wilhelmina Saragi. Kami di sini akan membahas pembelajaran videotik mengenai transmisi data wireless dan wireline. Ikuti kami ya. Pengertian. Suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisi 4 pasang kabel dan terbagi atas 8 warna. Kabel UTP termasuk jenis SHIELD yang memiliki selubung pembungkus, dan untuk koneksinya kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11, memiliki kecepatan transfer paket data yaitu 10-100 MB per second, dan menggunakan 8 tembaga yang saling berpilin atau dibelit dengan pasangannya, dan tiap-tiap kawat tembaga dilapisi oleh isolator yang memiliki 8 warna. 8 warna tersebut ada orange dan putih orange, juga hijau dan putih hijau yang berfungsi untuk mengirim paket data, biru dan putih biru untuk mengirim paket suara, dan coklat dan putih coklat untuk arus listrik. Jenis-jenis: 1. Unshielded Twisted Pair atau UTP. Ini merupakan jaringan twisted pair yang di bagian dalamnya terdiri dari 4 pasang pair kabel tembaga, yang mana tiap pairnya dipilih twisted yang saling berlilitan sehingga membentuk sebuah pola berbentuk spiral atau yang telah kita bahas tadi. Yang kedua, File Twisted atau FTP. Tak berbeda jauh dengan Unshielded Twisted Pair atau UTP, jenis kabel jaringan twisted pair yang satu ini juga terdiri dari 4 pasang pair kabel tembaga, di mana tiap-tiap pairnya dipilih twisted saling berlilitan sehingga membentuk sebuah pola berbentuk spiral. Dan yang ketiga, Shielded Twisted Pair atau SDP. Bisa dibilang ini merupakan jenis kabel jaringan twisted pair yang paling sempurna dibandingkan dua kabel twisted pair lainnya seperti UTP maupun FTP. Pasalnya, meskipun secara umum kabel jaringan SDP memiliki susunan kabel yang sama dengan UTP dan FTP, namun terdapat perbedaan material dan bahan pembungkus yang digunakan sehingga kabel jaringan SDP lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekitar kabel. Fungsi masing-masing. Kabel jaket. Di bagian paling luar terdapat kabel jaket yang berfungsi sebagai pelindung kabel twisted pair itu sendiri terhadap gangguan dari luar. Isolator. Tiap-tiap kawat tembaga dilapisi oleh isolator yang memiliki warna berbeda, di mana fungsi lapisan yang satu ini adalah untuk melindungi kawat tembaga agar tidak bersentuhan langsung dengan kawat tembaga lainnya saat dipilih. Konduktor. Konduktor merupakan kawat tembaga yang terletak di tengah-tengah dan berfungsi sebagai media konduktor listrik. Kelebihan. 1. Harganya murah sehingga bisa dijangkau dengan mudah dan membuat kabel UTP ini banyak digunakan. Yang kedua adalah kabel UTP memiliki diameter yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kabel STP, sehingga kabel ini mudah dalam proses instalasi suatu jaringan. Yang ketiga yaitu kabel yang lebih fleksibel dari kabel STP, karena kabel ini tidak memiliki pelindung aluminium foil yang menyelubungi dari kabel itu sendiri. Yang keempat adalah proses pemeliharaan dari kabel jaringan UTP ini cukup mudah, cocok dan banyak digunakan di dalam ruangan. Dan kekurangan kabel UTP adalah kabel UTP biasanya mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari perangkat lain. Yang kedua, kabel ini termasuk ke dalam kategori kabel unshielded, sehingga kabel
menjadi lebih mudah terkelupas. Yang ketiga, tidak cocok bagi skala besar, seperti contohnya perusahaan yang menggunakan suhu tinggi dalam produksinya. Sekian penjelasannya, terima kasih. Pengertian. Definisi kabel jaringan koaksial yaitu suatu jenis kabel yang diperuntukkan sebagai media transmisi terarah guna kepentingan perpindahan arus data dalam dunia jaringan komputer. Kecepatan transmisi datanya yaitu 10 MB per second. Jenis-jenis kabel. 1. Thick koaksial kabel atau kabel koaksial tebal. Kabel koaksial yang tebal ini dikenal sebagai thicknet 10-5 yang membawa sinyal Ethernet. Angka 5 pada nama 10-5 ini mengacu pada panjang segmen maksimal yang mampu diraih kabel koaksial jenis ini, yaitu 500 meter. Jenis kabel koaksial yang satu ini memiliki ukuran yang bervariasi dan diameter yang lumayan besar dengan rata-rata sekitar 10 mm. Yang kedua, thin koaksial kabel atau kabel koaksial tipis. Kabel koaksial yang tipis ini dikenal sebagai Thicknet 10-2 yang membawa sinyal Ethernet. Angka 2 pada nama 10-2 ini mengacu pada panjang untuk segmen maksimal yang mampu diraih kabel koaksial jenis ini, yaitu 200 meter. Umumnya kabel koaksial yang tipis ini lebih sering ditemukan pada jaringan komputer yang ada di sekolah-sekolah. Fungsi masing-masing bagian kabel. Lapisan plastik atau plastik jaket. Lapisan plastik atau plastik jaket berfungsi sebagai pelindung bagian terluar dari kabel itu sendiri. Lapisan metal atau metallic silk berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekeliling kabel. Lapisan plastik dielectric insulator berfungsi sebagai pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal atau metallic silk yang melingkupinya. Kabel tembaga atau center core. Kabel tembaga atau center core terletak di tengah-tengah. Ini berfungsi sebagai media konduktor listrik. Kelebihan. Yang pertama, kabel jaringan koaksial memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam proses transmisi meskipun terbatas dari segi jangkauan. Yang kedua, penguatannya dari repeater tidak perlu sebesar kabel twisted pair. Yang ketiga, kabel jaringan koaksial lebih murah daripada kabel fiber optik. Yang keempat, teknologi yang dianut kabel jaringan koaksial sudah sangat umum alias tidak asing lagi karena sudah digunakan selama puluhan tahun untuk berbagai jenis komunikasi data. Yang kelima, kabel jaringan koaksial mempunyai kemampuan dalam menyalurkan sinyal-sinyal listrik yang lebih besar dibandingkan saluran transmisi dari kawat biasa. Yang keenam, jaringan koaksial memiliki ketahanan arus yang semakin kecil pada frekuensi yang lebih tinggi. Yang ketujuh, meskipun instalasi kabel jaringan koaksial terbilang rumit, namun kabel jaringan koaksial sangat peka terhadap isyarat. Kekurangan. Yang pertama, kabel jaringan koaksial perlu dipasang dengan teliti dan cenderung rumit, terutama dalam hal mempertimbangkan ukurannya. Yang kedua, biaya pemeliharaan kabel jaringan koaksial relatif mahal sehingga berat di ongkos. Yang ketiga, lebar bidang frekuensi dalam kabel jaringan koaksial hanya terbatas oleh gain atau pengeras yang dikehendaki, yang diperlukan untuk mempertahankan mutu sinyal yang baik. Yang keempat, jangkauan transmisi kabel jaringan koaksial terbatas, sehingga dalam suatu jarak tertentu maka transmisi sinyal-sinyal elektromagnetik harus diangkat dengan serangkaian repeater
yang terbuat dari tabung elektron pada jalur tersebut agar penyimpanan komunikasi terjalin lebih baik. Sekian penjelasannya, terima kasih. Pengertian. Sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang atau serat kaca atau plastik untuk mengirimkan datanya. Kabel fiber optik terdiri dari seikat benang kaca yang masing-masing mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. Serat kaca biasanya memiliki diameter sekitar 120 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain hingga jarak 50 km tanpa menggunakan repeater. Jenis-jenis kabel. Pertama, kabel fiber optik multimodal adalah tipe yang digunakan untuk tujuan komersial. Yang kedua, kabel fiber optik single mode memiliki inti yang lebih kecil atau berdiameter 0,00035 inch atau 9 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah. Kecepatan transmisi datanya yaitu sangat tinggi, dapat mencapai 1 GB per second. Fungsi masing-masing bagian kabel. Yang pertama, pelindung kabel atau kabel jaket merupakan kulit pembungkus fiber optik terluar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua, strengthening fiber atau pelindung kabel berfungsi sebagai pelindung kabel dari benturan yang keras. Yang ketiga yaitu lapisan plastik atau coating berfungsi menjaga kabel dari tekukan. Yang keempat, visi medium utama atau core yang berfungsi sebagai medium transmisi data. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihan fiber optik: kapasitas atau bandwidth yang besar dalam mentransmisi informasi yang ada, memiliki kecepatan yang tinggi hingga mencapai beberapa gigabit per detik. Yang kedua, bahannya tidak bisa berkarat. Yang ketiga, sinyal degradasi lebih kecil, tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio karena terbuat dari kaca dan plastik murni. Yang keempat, ukurannya kecil, ringan, lebih tipis dan fleksibel, mempunyai diameter yang lebih kecil daripada kabel tembaga sehingga memudahkan suplai dan pemasangannya. Yang kelima, murah jika membandingkannya dengan banyaknya daya transmisi dari kabel tembaga kapasitas lebih besar. Yang keenam, serat optik aman, tidak mudah terbakar, tidak mengalirkan listrik. Kekurangannya, harga yang relatif mahal dalam hal penyambungan karena memerlukan alat khusus dan memerlukan keahlian dan ketelitian dalam penyambungan kabel fiber optik. Sekian dan terima kasih.
Pengertian Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau Personal Area Network atau PAN tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2, GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transport yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak terbatas. Cara kerja Bluetooth. 1. Bluetooth menciptakan jaringan kecil yang beroperasi pada frekuensi sekitar 2,45 GHz. 2. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan pita frekuensi ini selain untuk industri, ilmiah, dan medis. 3. Ini adalah pita frekuensi yang sama yang digunakan untuk memonitor bayi dan beberapa pembuka pintu otomatis serta telepon tanpa kabel. Perangkap Bluetooth mengirimkan sinyal radio yang sangat lemah, dalam beberapa kasus sangat kecil sekali, sekitar 1 miliwatt. Fungsi Bluetooth. Bluetooth dirancang untuk memiliki fitur-fitur keamanan sehingga dapat digunakan secara aman baik dalam lingkungan bisnis maupun rumah tangga. Fitur-fitur yang disediakan Bluetooth antara lain sebagai berikut: enkripsi data, autentikasi user, fast frequency hopping, output power control. Jenis-jenis Bluetooth tersedia di pasaran, membantu konsumen untuk berkomunikasi secara nirkabel. Dalam hal ini penggunaan Bluetooth, headset, dan perangkat yang menggunakan aplikasi Bluetooth lainnya. Jenis perangkat teknologi varian wireless yang menggunakan aplikasi Bluetooth, kartu Bluetooth PC, Bluetooth radio, dongle, dan headset Bluetooth. Peralatan lainnya yang diaktifkan menggunakan teknologi Bluetooth seperti mouse dan keyboard untuk berkomunikasi secara nirkabel. Musik player seperti iPod, musik ponsel atau MP3 player, handphone stereo. Kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Kelebihan: Bluetooth dapat menembus dinding, kotak, dan berbagai rintangan lain walaupun jarak transmisinya hanya sekitar 30 kaki atau 10 meter. Bluetooth tidak memerlukan kabel ataupun kawat. Bluetooth dapat mensinkronisasi basis data dari telepon genggam ke komputer. Dapat digunakan sebagai perantara modem. Kekurangan Bluetooth: sistem ini menggunakan frekuensi yang sama dengan gelombang LAN standar. Apabila dalam suatu ruangan terlalu banyak koneksi, Bluetooth yang digunakan akan menyulitkan pengguna untuk menemukan penerima yang diharapkan. Banyak mekanisme keamanan Bluetooth yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman atau penerimaan informasi. Di Indonesia sudah banyak beredar virus yang disebarkan melalui Bluetooth dari telepon genggam. Pengertian infrared. Infrared ialah sinar elektromagnet yang panjang gelombangnya lebih daripada cahaya nampak, yaitu di antara 700 sampai 1 mm. Sinar inframerah merupakan cahaya yang tidak nampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan nampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Dengan panjang gelombang ini, maka cahaya infrared ini akan tidak nampak oleh mata, namun radiasi panas yang ditimbulkannya masih terasa atau dideteksi. Cara kerja infrared. Sinar infrared merupakan cahaya yang tidak nampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya infrared akan nampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Dengan panjang gelombang ini, maka cahaya infrared ini akan tidak nampak oleh mata, namun radiasi panas yang ditimbulkannya
masih terasa atau dideteksi. Infrared dapat dibedakan di 3 daerah, yakni near infrared, mid infrared, far infrared. Sinar matahari langsung terkandung 93 lumens per watt flux radian, termasuk dalamnya infrared 47%, cahaya tampak 46%, dan cahaya ultraviolet 6%. Sinar infrared terdapat pada cahaya api, cahaya matahari, radio, kendaraan, atau pantulan jalan aspal yang terkena panas. Saraf pada kulit kita dapat menginderai perbedaan suhu permukaan kulit, namun kita tidak dapat merasakan sinar infrared. Semakin panas sesuatu, semakin dapat dia meradiasi infrared. Inilah yang didasari pendeteksi suhu badan manusia dan pendeteksi sensor untuk mengidentifikasi orang yang diserang virus flu burung atau flu babi di bandara-bandara internasional. Banyak benda menyerap radio infrared, namun ada juga yang memantulkan, khususnya sinar near infrared. Sinar near infrared tidak berhubungan dengan suhu bendanya, kecuali benda tersebut sangat panas suhunya. Infrared film, detektor infrared. Pada kamera dapat melihat objek dibantu oleh cahaya matahari dan sumber cahaya lain yang mengeluarkan sinar infrared darinya, kemudian dipanulkan dan diserap oleh objek. Kita dapat mendapatkan warna objek dengan bantuan pantulan dan infrared yang diserap objek. Warna dari objek adalah kombinasi dari warna merah biru, hijau, dan infrared. Fungsi inframerah. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat, seperti pada remote TV. Gelombang inframerah itu mudah untuk dibuat, harganya relatif murah, tidak dapat menembus tembok atau benda gelap, serta memiliki fluktuasi daya tinggi dan dapat diinterferensi oleh cahaya matahari. 2. Sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh, inframerah dapat bekerja dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kurang lebih 10 meter, dan tidak ada penghalang. 3. Sebagai salah satu standarisasi komunikasi tanpa kabel. Jadi, inframerah dapat dikatakan sebagai salah satu konektivitas yang berupa perangkat nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan atau transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Jenis-jenis infrared berdasarkan panjang gelombang. 1. Infrared jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 neon. 2. Infrared jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 neon. 3. Infrared jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 neon. Kelebihan dan kekurangan infrared. 1. Pengiriman data dengan infrared dapat dilakukan kapan saja, karena pengiriman dengan infrared tidak membutuhkan sinyal. 2. Pengiriman data dengan infrared dapat dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. 3. Pengiriman data dari ponsel tidak memakai biaya atau gratis. Kelemahan infrared. 1. Pada pengiriman data dengan infrared, kedua lubang infrared harus berhadapan satu sama lain. Hal ini agak menyulitkan kita dalam mentransfer data karena caranya yang merepotkan. 2. Infrared sangat berbahaya bagi mata, sehingga jangan sekalipun sorotan infrared mengenai mata. 3. Pengiriman data dengan infrared dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan rekannya Bluetooth. Pengertian radio. Radio adalah siaran bersifat audial yang hanya dapat digunakan dengan cara didengarkan. Tapi bukan berarti radio siaran tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai media penerangan. Radio dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang sangat memuaskan, walau hanya dilengkapi dengan unsur radio. Radio siaran dapat menjalankannya dalam bentuk siaran berita, wawancara, editorial udara, reportase langsung, talk show, dan lain-lain. Cara kerja radio. Arus searah menciptakan medan magnet sehingga berosilasi. Saat ini menciptakan osilasi medan magnet. Kemudian osilasi arus dalam kumparan primer menciptakan arus osilasi dalam kumparan sekunder.
Energi yang ditransfer secara nirkabel dilanjutkan ke generator gelombang radio sederhana menghasilkan induksi magnet. Selanjutnya, gelombang radio pemancar sehingga menerima gelombang radio dan arus listrik menciptakan medan magnet dan osilasi arus listrik menciptakan medan magnet osilasi. Selanjutnya, vertifikasi eksperimental menjadi gelombang radio dapat terganggu dengan bantuan medan magnet yang kuat, sehingga suara atau informasi dapat terdengar atau terkirim ke seluruh pengguna radio. Fungsi radio. Seperti yang telah diketahui, radio siaran bersifat audio yang hanya dapat digunakan dengan cara didengarkan. Tapi bukan berarti radio siaran tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai media penerang. Radio dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang sangat memuaskan, walaupun hanya dilengkapi dengan unsur teknologi. Radio siaran dapat menjalankan dalam bentuk siaran berita, wawancara, editorial, udara, reportase langsung, talkshow, dan lain-lain. Sebagai media pendidikan, radio siaran merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan hayala secara meluas. Sebagian alokasi waktu siaran juga diisi oleh acara-acara hiburan, bisa berupa musik maupun drama radio. Radio siaran juga merupakan sarana propaganda. Bisa terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih radio siaran sebagai sarana pemasangan iklannya. Penyampaian pesan melalui radio siaran berbeda dengan penyampaian pesan melalui media massa lainnya. Komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan melalui radio siaran harus dapat mengkombinasikan unsur penting dalam meningkatkan efektivitas pada siaran radio, yaitu sound effect musik dan kata-kata, sehingga dapat diterima dengan baik oleh komunikas, agar komunikasi yang dilakukan oleh komunikator berjalan efektif dan efisien. Jenis radio. Ada beberapa jenis radio di Indonesia. Di antaranya adalah radio publik atau pemerintah. Badan radio ini dimiliki dan dikuasai secara tegas oleh pemerintah, yang pengelolaannya diserahkan kepada salah satu departemen. Meskipun begitu, pelaksanaannya tetap dibatasi dengan ketentuan yang berlaku dalam hal aktivitas dan penggunaan hasil. 2. Radio swasta. Badan radio ini dimiliki perorangan dan sifatnya komersial dengan lisensi pemerintah. Biaya untuk kelangsungan hidupnya diperoleh dari periklanan dan pensponsoran acara atau sponsored program. 3. Radio komunitas. Radio komunitas merupakan salah satu media komunikasi massa yang bersifat audio. Istilah radio komunitas sendiri adalah radio yang dibangun secara gotong royong oleh warga suatu komunitas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Radio berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggara penyiaran berlangganan. Kelebihan dan kekuatan radio. 1. Cepat dan langsung. Radio merupakan sarana tercepat dalam penyampaian informasi dibandingkan TV atau koran. 2. Akrab. Radio adalah alat yang akrab dengan pemiliknya. Jarang ada sekelompok orang mendengarkan siaran radio di suatu tempat. Biasanya seseorang mendengar radio di kamar tidur, di dapur, atau di dalam mobil. Penyiar radio menyapa para pendengar secara personal. Penyiar seakan berbicara dari satu orang pendengar, bukan banyak pendengar. Paduan kata-kata, lagu, dan efek suara dan siaran radio begitu terasa hangat dan mampu mempengaruhi emosi pendengarnya. 5. Tanpa batas. Siaran radio tidak disimak oleh siapa saja, menembus
menghapus batas-batas geografis, demografis, suku, ras, agama, dan antar golongan. Dengan tunarungu tidak mampu menikmati siaran radio. Kekurangan radio. 1. Seringkali siaran radio cepat hilang dan gampang dilupakan. Pendengar tidak dapat mengulang apa yang diucapkan sang penyiar radio semudah memberikan kertas, majalah, atau koran. 2. Global. Sajian informasi radio bersifat global. 3. Batasan waktu. Waktu siaran radio terbatas, umumnya siaran dibuka pukul 5 sampai 24 jam, maksimal 20 jam bila memungkinkan. 4. Beralur linear. Program acara disajikan dan dinikmati pendengar berdasarkan urutan yang sudah ada. Demikian video pembelajaran TIK, transmisi data, wireline dan wireless. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan sampai jumpa. Dah.